Halo Jenius, kembali lagi bersama kakak di Rumah Belajar Jenio. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai bumi dan tata surya, ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, planet tata surya. Kita akan mengenal berbagai jenis planet yang ada di tata surya. Selanjutnya, kita akan belajar satelit bumi. Kita akan belajar mengenai pergerakan bumi dan bulan sebagai satelit bumi. Yang ketiga, kita akan belajar mengenal karakteristik matahari. Dan yang keempat, kita akan latihan soal bersama. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah planet di tata surya. Apakah kamu masih ingat apa saja planet-planet yang ada di tata surya? Nah, sebelum itu kita belajar dulu nih, tata surya itu apa sih? Tata surya atau solar system adalah sekumpulan benda-benda langit yang mengorbit matahari. Mengorbit artinya mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut meliputi planet, satelit, asteroid, komet, dan juga meteor. Sekarang kita akan belajar 8 planet yang ada di tata surya kita. Nah, kita akan mulai dari planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu ada planet Merkurius. Planet Merkurius ini dikenal sebagai planet terkecil. Jaraknya terhadap matahari adalah 0,39 SA. SA itu apa ya? SA adalah satuan astronomi, di mana dalam satuan astronomi 1 SA sama dengan 149.006.000 km. Selanjutnya ada Venus. Venus adalah planet terpanas. Loh, mengapa bukan Merkurius yang terpanas ya? Hal ini disebabkan karena atmosfer Venus yang lumayan tipis dibandingkan dengan planet Merkurius. Selain itu, Venus juga memiliki satu gerakan unik yang disebut sebagai retrograde, di mana Venus mengalami perputaran pada porosnya dari timur ke barat. Hal ini mengakibatkan Venus mengalami matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Jaraknya terhadap matahari adalah 0,72 SA. Kemudian planet ketiga ada Bumi. Bumi adalah planet tempat kita tinggal. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki air dan juga oksigen serta atmosfer yang hangat, sehingga cukup untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Jaraknya adalah 1 SA. Selanjutnya ada planet Mars. Planet Mars biasanya dikenal sebagai planet merah. Hal ini disebabkan karena atmosfernya yang berdebu sehingga menimbulkan efek berwarna merah. Jaraknya terhadap matahari adalah 1,52 satuan astronomi. Setelah planet-planet terdekat, maka kita akan belajar planet selanjutnya. Planet yang memiliki jarak yang cukup jauh dari matahari. Yang pertama ada Jupiter, si planet terbesar. Planet ini merupakan planet yang paling besar di tata surya. Bahkan ukurannya berkali-kali lipat dari bumi. Jupiter memiliki jarak sebesar 5,2 SA dari matahari. Selanjutnya ada Saturnus, planet paling cantik di tata surya. Hal ini disebabkan karena planet Saturnus adalah satu-satunya planet yang memiliki cincin. Cincin ini terdiri dari asteroid-asteroid yang berputar mengelilingi Saturnus. Jaraknya terhadap matahari adalah 9,6 satuan astronomi. Selanjutnya ada Uranus, planet yang paling dingin di tata surya.
Dia memiliki jarak sebesar 19,2 satuan astronomi. Selanjutnya ada Neptunus, planet paling jauh dari tata surya. Jaraknya sekitar 30,1 satuan astronomi. Setelah mengenal jenis-jenis planet yang ada di tata surya, yuk kita kenalan dengan klasifikasi atau pengelompokan planet-planet didasarkan terhadap beberapa kriteria. Yang pertama, kita akan belajar klasifikasi planet berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, yaitu ada planet inferior, di mana planet tersebut terletak di antara bumi dan matahari. Ada apa saja? Ada planet Merkurius dan juga planet Venus. Selanjutnya ada planet superior atau planet yang berada setelah bumi, yaitu ada planet Mars, ada planet Jupiter, ada planet Saturnus, ada planet Uranus dan juga Neptunus. Kemudian ada juga klasifikasi planet berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatasnya, yaitu ada planet dalam di mana planet ini terletak di antara sabuk asteroid dan matahari atau berada di dalam lintasan asteroid. Ada planet apa saja? Ada Merkurius dan Venus, kemudian ditambah planet bumi dan juga Mars. Selain planet dalam, ada juga planet luar, di mana planet ini didasarkan atau dikelompokkan berdasarkan letaknya yang di luar sabuk asteroid. Ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Selanjutnya ada klasifikasi planet berdasarkan komposisi zat pembentuknya. Nah, sudah ada pembagiannya yang kalau kita lihat pembagiannya sama seperti planet dalam dan juga luar ya. Nah, planet-planet ini dikelompokkan menjadi planet terestrial dan juga planet Jovian. Planet terestrial adalah jenis planet yang memiliki komposisi berupa batuan. Selain itu, karena letaknya yang cukup dekat dengan matahari, planet ini bisa diamati dengan mata telanjang. Kemudian ada planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya cukup jauh sehingga membutuhkan alat bantu untuk melihatnya dan juga tersusun atas gas. Itu tadi klasifikasi planet-planet. Nah, sekarang kita akan belajar benda langit lainnya. Selain ada planet, kita juga memiliki berbagai benda langit. Di antaranya ada satelit. Apa sih satelit itu? Satelit adalah benda langit yang mengorbit pada planet. Selain mengorbit pada planet, satelit juga mengorbit pada matahari bersamaan dengan planet yang diorbitnya. Nah, ilmuwan sudah mencatat kurang lebih 200 satelit yang ada di tata surya. Di antaranya ada bulan, milik bumi, dan juga ada Phobos serta Deimos, satelit milik Mars. Selain itu, ada juga asteroid. Asteroid adalah benda langit yang memiliki ukuran sangat kecil, namun ia tetap mengorbit pada matahari. Ilmuwan telah mencatat sekitar 995.413 asteroid yang ada di tata surya. Salah satunya adalah sabuk asteroid. Kemudian ada meteoroid. Ini biasanya disebut juga sebagai batu luar angkasa. Nah, ketika meteoroid ini habis terbakar di atmosfer suatu planet atau di bumi, maka meteoroid tersebut disebut sebagai meteor. Sedangkan apabila meteoroid itu jatuh ke permukaan bumi dan menyentuh tanah atau bisa dikatakan tidak habis terbakar di atmosfer bumi, maka disebut sebagai meteoroid menggunakan T. Dan yang terakhir ada komet. Komet merupakan bintang yang kita sebut sebagai bintang berekor, di mana dia memiliki orbit yang cukup berbeda dari benda langit lainnya. Apabila benda langit lainnya cenderung memiliki orbit
yang bersifat lingkaran, maka komet memiliki orbit yang berbentuk elips. Salah satu komet yang terkenal yang bisa kita amati dari bumi adalah komet Halley dan komet Encke. Benda langit selanjutnya adalah planet kerdil. Masih ingatkah kamu bahwa dahulu Pluto juga merupakan salah satu jenis planet? Namun sekarang sudah tidak masuk lagi dalam kategori planet. Kemanakah Pluto? Apakah Pluto menghilang? Tidak ya teman-teman. Pluto saat ini dikategorikan sebagai planet kerdil. Apa sih planet kerdil itu? Planet kerdil adalah benda langit yang ukurannya lebih kecil dari planet, namun lebih besar juga dari sebuah satelit dan memiliki gaya gravitasi yang kecil, sehingga planet tersebut dikategorikan sebagai planet kerdil. Ada apa saja ya planet kerdil di tata surya kita? Beberapa planet kerdil yang sudah diidentifikasi yang terdapat di tata surya kita, diantaranya ada Ceres. Ceres ini terletak di area sabuk asteroid. Ceres ditemukan pada tahun 1081. Kemudian ada Pluto, mantan planet yang ada di tata surya kita. Dia terletak di area sabuk Kuiper. Nah, Pluto ini ditemukan pada tahun 1930. Kemudian ada Eris. Eris ini memiliki ukuran yang lebih besar dari Pluto dan suhunya sangat rendah. Eris ditemukan pada tahun 2003. Kemudian ada Makemake, salah satu jenis planet kerdil yang paling baru ditemukan. Objek ini merupakan objek yang paling terang di area sabuk Kuiper. Makemake baru ditemukan pada tahun 2005. Setelah mempelajari benda langit seperti planet, asteroid, meteor, dan juga planet kerdil, selanjutnya kita akan belajar mengenai bumi dan satelitnya. Kita mengenal bahwa bumi itu mengalami dua pergerakan, yaitu rotasi dan juga revolusi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari perputaran bumi pada porosnya, terdapat beberapa fenomena alam yang kita alami. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Daerah yang terkena matahari akan mengalami siang hari, sedangkan daerah yang tidak terkena matahari akan mengalami malam hari. Kemudian terjadi juga perbedaan waktu, seperti contohnya perbedaan waktu antara Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Barat. Selain itu, terjadi gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari adalah kenampakan di mana kita melihat matahari berputar mengelilingi kita, bergerak dari timur ke barat. Pada nyatanya, yang bergerak mengelilingi adalah bumi. Bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya ada revolusi. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dampak yang diakibatkan akibat aktivitas revolusi bumi diantaranya yang pertama perubahan musim. Kita mengenal daerah di sekeliling garis khatulistiwa memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga penghujan. Namun untuk daerah di subkhatulistiwa atau bagian yang tidak dilalui garis khatulistiwa mengalami 4 musim, yaitu musim gugur, musim semi, musim dingin, dan juga musim panas. Kemudian perbedaan lama siang dan malam. Daerah yang berada di sekitar kutub biasanya cenderung mengalami malam hari yang lebih lama dibandingkan dengan daerah di sekitar khatulistiwa. Hal ini disebabkan adanya waktu penyinaran matahari yang berbeda. Kemudian terjadi juga gerak semu tahunan matahari. Dan yang terakhir, perubahan rasi bintang yang bisa kita lihat setiap tahunnya mengalami perbedaan. Pergantian musim akibat revolusi
di bagian bumi yang tidak berada di daerah khatulistiwa bisa kita amati dalam beberapa rentang waktu, yaitu ada periode-periode baik di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Ini adalah tabel untuk mengingat pergantian musim akibat revolusi bumi, di mana pada periode 22 Desember sampai 21 Maret di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Kemudian pada periode 22 Maret hingga 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Sedangkan pada periode 22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Dan yang terakhir, ketika periode 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Kemudian kita akan belajar bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Karakteristik bulan diantaranya yang pertama memiliki massa sebesar 0,012 kali massa dari bumi, sehingga mengakibatkan bulan bisa mengorbit pada bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi. Selanjutnya, gravitasinya 0,16 kali gravitasi bumi. Selanjutnya, rotasi yang dialami oleh bulan selama 27,3 hari, sedangkan revolusinya selama 29,5 hari yang ada di bumi. Adanya bulan mengakibatkan sebuah fenomena yang disebut sebagai gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Nah, gerhana bulan terdiri dari 3 jenis, yaitu gerhana bulan penumbra, sebagian, dan juga total. 3 jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total, di mana pada saat ini bulan berada pada wilayah umbra. Kemudian gerhana bulan penumbra, di mana bulan berada pada wilayah penumbra. Dan ada juga gerhana bulan sebagian, di mana bulan berada pada wilayah pertengahan di antara penumbra dan juga umbra. Kemudian ada pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan bumi. Ternyata adanya bulan juga mengakibatkan berbagai pengaruh di kehidupan bumi loh Jenius. Yang pertama, bulan Ramadan. Revolusi bulan terhadap bumi digunakan oleh umat muslim sebagai penentuan kalender Hijriah. Selain itu, kenampakan bulan juga digunakan dalam penentuan awal Ramadan. Kemudian ada tilem. Tilem adalah aktivitas ataupun adat umat Hindu melaksanakan ritual ibadah setiap malam bulan purnama tiba. Kemudian ada hari Paskah. Siklus bulan digunakan untuk menentukan kapan tepatnya hari Paskah jatuh. Dan yang terakhir ada industri garam dan perikanan. Pasang surut air laut yang diakibatkan oleh pergerakan bulan mempengaruhi siklus produksi garam dan juga usaha perikanan, sehingga kegiatan ekonomi petani garam dan juga perikanan tergantung terhadap gerak bulan terhadap bumi. Selanjutnya, kita akan mempelajari satelit bumi selain bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi. Namun, karena kecerdasan manusia, kita membuat sebuah satelit buatan yang memiliki berbagai fungsi untuk kegiatan manusia yang ada di bumi. Yang pertama, ada International Space Station. Satelit ini merupakan satelit terbesar saat ini yang mengorbit bumi. Kemudian ada Sputnik 1. Sputnik 1 merupakan satelit buatan pertama yang diluncurkan oleh manusia
pada tanggal 4 Oktober 1957 dan Palapa Awan. Palapa Awan ini merupakan satelit pertama milik Indonesia yang bisa diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976. Setelah mempelajari bumi dan juga satelitnya, kita akan belajar mengenai matahari, satu-satunya bintang yang berada di tata surya. Kita akan belajar terlebih dahulu struktur matahari. Yang pertama ada inti matahari, bagian paling dalam dan terpanas dengan suhu mencapai 16 juta Celcius. Kemudian ada fotosfer. Fotosfer adalah bagian yang menyelimuti inti dengan ketebalan mencapai 320 km. Dan yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer adalah bagian yang terdiri dari lapisan gas yang menyelimuti matahari atau biasanya kita sebut sebagai atmosfer matahari. Kemudian terdapat karakteristik matahari lainnya, di antaranya ada bintik matahari. Bintik matahari merupakan cekungan di permukaan matahari yang terlihat lebih gelap dibandingkan karakteristik matahari lainnya. Kemudian ada suar matahari. Suar matahari adalah semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suar ini ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar bagi aktivitas manusia di bumi loh. Suar ini melepaskan sejumlah energi yang apabila mencapai bumi bisa mengakibatkan gangguan komunikasi seluler yang ada di bumi. Kemudian ada prominensa matahari. Prominensa matahari merupakan bagian yang menyerupai lidah api di permukaan matahari. Dan yang terakhir ada angin matahari yang dibentuk oleh aliran partikel yang dipancarkan matahari secara terus-menerus. Tadi kita sudah mengenal adanya gerhana bulan. Ternyata ada juga loh gerhana yang diakibatkan oleh pergerakan matahari, yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari terdiri dari 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, di mana matahari tertutupi bulan seluruhnya. Kemudian ada gerhana matahari sebagian, di mana matahari tertutupi bulan sebagian, dan gerhana matahari cincin, di mana matahari tertutupi bulan pada posisi titik terjauhnya terhadap matahari. Nah, karena kita sudah mempelajari benda langit, planet-planet yang ada di tata surya, bumi, dan juga karakteristik matahari, selanjutnya kita akan latihan soal bersama. Jenius bisa menulis jawabannya di buku atau menulis jawaban Jenius di kolom komentar ya. Soal yang pertama. Kumpulan benda langit yang terdiri atas planet, satelit, asteroid, dan benda langit lainnya yang mengorbit pada matahari disebut A. Orbit, B. Galaksi, C. Tata surya, D. Nebula. Soal nomor 2. Pergerakan benda langit mengelilingi matahari selama satu periode disebut A. Gerhana, B. Rotasi, C. Revolusi, D. Asteroid. Soal nomor 3. Di bawah ini yang termasuk planet inferior adalah A. Merkurius, B. Mars, C. Jupiter, D. Neptunus. Soal nomor 4. Kelompok planet yang dikategorikan berdasarkan letaknya di luar sabuk asteroid adalah A. Planet superior, B. Planet luar, C. Planet kerdil, D. Planet Jovian. Nomor 5. Planet yang tersusun atas gas-gas dan berukuran raksasa sering dikenal sebagai planet A. Terestrial, B. Jovian, C. Dalam, D. Inferior.
Soal nomor 6. Planet yang memiliki gerakan retrograde atau gerakan berotasi dari timur ke barat adalah A. Merkurius, B. Jupiter, C. Neptunus, D. Venus. Soal nomor 7. Di bawah ini yang bukan dampak dari revolusi bumi adalah A. Perubahan musim, B. Perbedaan waktu, C. Gerak semu tahunan matahari, D. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Soal nomor 8. Kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan umat muslim dihitung berdasarkan A. Rotasi bulan, B. Revolusi bulan terhadap bumi, C. Revolusi bulan terhadap matahari, D. Revolusi bumi terhadap bulan. Soal nomor 9. Gerhana yang disebabkan saat posisi matahari, bulan, dan bumi dalam garis lurus dan bulan berada pada titik terjauhnya dengan bumi disebut A. Gerhana bulan total, B. Gerhana matahari sebagian, C. Gerhana matahari total, D. Gerhana matahari cincin. Nomor 10. Bagian matahari yang berupa ledakan atau semburan yang dapat mengakibatkan gangguan alat komunikasi di bumi adalah A. Kromosfer, B. Bintik matahari, C. Prominensa, D. Suar surya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahbelajargenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa.